penyelesaian sengketa pajak internasional oleh wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan domestik dengan menggunakan mekanisme mutual agreement prosedur atau disebut MAP. Di luar upaya hukum sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara, wajib pajak bisa menggunakan mekanisme MAP untuk menyelesaikan sengketa pajak internasional. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sejatinya telah tersedia mekanisme MAP di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan di atas pajak suatu negara dan negara mitra yang terkait dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau disebut P3B. MAP sendiri merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan perpajakan berganda. MAP juga jadi alternatif penyelesaian sengketa apabila indikasi tindakan otoritas negara mitra penyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing. Sebagai salah satu standar minimum, implementasi aksi ke-14 tersebut telah mendorong sebagai negara untuk merumuskan sekaligus memperbaiki regulasi MAP. Di Indonesia, pemerintah juga telah berkomitmen mewujudkan proses MAP yang efisien dan efektif melalui PMK. Dan ada beberapa aspek yang terkait dengan MAP. Pertama, pengajuan MAP dapat dilakukan jika penanganan pajak oleh otoritas pajak P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, misalkan yang terkait dengan transfer pricing. Selain itu, pengajuan MAP juga dapat dilakukan dalam hal pengenaan pajak di mitra P3B yang tidak sesuai dengan penentuan status subjek pajak dalam negeri atau SPDN oleh mitra P3B, diskriminasi perlakuan perpajakan di mitra P3B, serta penafsiran ketentuan P3B. Kedua, permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak dalam negeri, warga negara Indonesia atau WNI melalui Dirjen Pajak. Dirjen Pajak atau otoritas pajak mitra P3B melalui pejabat berwenang mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B. Ketiga, permintaan atas MAP dapat dilaksanakan bersamaan dengan upaya keberatan banding serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Syaratnya, materi yang diajukan permintaan melaksanakan MAP harus tercakup dalam materi sengketa yang diajukan dalam permohonan itu. Keempat, perundingan pelaksanaan MAP dibatasi paling lama 2 tahun. Dimungkinkannya pembaruan permintaan pelaksanaan MAP sepanjang memenuhi. Juga telah membentuk komite pembahas yang bertugas menentukan posisi runding dalam mengkaji serta memutuskan apakah permohonan pembaruan MAP dapat disetujui atau tidak. Dari berbagai hal tersebut, pemerintah terlihat telah menyediakan upaya penyelesaian sengketa pajak internasional yang lebih berkepastian, berorientasi bagi wajib pajak, serta selaras dengan international best practice melalui rezim MAP saat ini. Bagi wajib pajak,
Hal ini tentu perlu dimanfaatkan, terutama jika melihat dinamika pajak internasional yang bergerak cepat dan rentan terjadi sengketa. Sekian video singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.